aman, tiada bahaya. Sandar, 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 sandar pada lengan yang kekal. Sandar, 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 selalu aman, tiada bahaya. Sandar, oh sandar, sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Sandar pada lengan yang kekal. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, if I have wounded any soul today, if I have caused one foot to go astray, if I have walked in my own willful way, dear Lord, forgive. You are the Lord of love, mighty and merciful. Hear my prayer. Would you forgive me, Lord? You are the Lord of love, mighty and merciful. I confess to you. Forgive me, Lord. Dan hari ini aku bersembah serta padamu, Bapa, berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, 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 amin. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu yang begitu nyata buat kehidupan kami. Kiranya hanya Engkau, Tuhan, yang menyelidiki setiap hati kami. Terima kasih, Yesus. Engkaulah Tuhanku dan Rajaku. Engkau terang dambaan jiwaku. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga. Hanya Kau, Tuhan, yang ku cinta. Oh Tuhan, selidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba, mari
merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Sahabatku dan kekasihku, tiada kata yang dapat ungkapkan selain ku sembah kau dan memberi hatiku sebagai persembahan yang hidup. Oh Tuhan, sidikilah, jagalah hatiku. Apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung. Jagalah hatiku, apakah aku masih setia kepadamu? Oh Tuhan, tolong hamba merindukanmu selalu, mengasihimu pribadi yang agung, mengasihimu pribadi yang agung, pribadi yang agung. Haleluya. Tuhan, sungguh kami percaya Tuhan bahwa hati kami tenang dekat dengan Engkau. Karena Engkaulah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah sumber kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku tenang dan aman.
sesakan Kau buktikan kesetiaan Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari bersama serukan Aku bertahan, Kau harapan, aku sesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Shalom, jemaat sekalian dimanapun kita berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Allah Tritunggal, Allah yang kita sembah, Allah yang benar, mengundang kita untuk menikmati persekutuan dengan Dia. Dan ini adalah anugerahnya yang besar bagi kita. Karena itu mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, fokus beribadah kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Saya mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyiapkan hati kita di dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, marilah kita menghadap tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal di atas kayu salib bagi kita, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita melalui karya Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat, damai dan sejahtera-Nya yang akan menyempurnakan ibadah kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari Bapak Ibu, kita mengambil waktu untuk menenangkan hati, menghadap kepada Bapa, bertemu dengan Allah. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Ku tenang, ya sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Rohku tenang, ya tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu kelak pasti terang. Rohku tenang, badai
badai pun tak ada, ombak dahsyat sekejap tenanglah. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust, you never let me go. I place my life within your hands alone. Be still my soul. Let us sing, be still my soul. When we shall be forever with the Lord. when disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgone, love's purest joys restored. Be still, my soul, when chains and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. In you I rest, in you I found my hope, in you I trust, you never let me go. I place my life within your hands alone. Be still my soul, in you I rest, in you I found my hope, in you I trust, you never let me go. I place my life within your hands alone. Be still my soul. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu, marilah kita datang di hadapan Allah, mengaku seluruh dosa kita di hadapan Allah. Mari kita menenangkan hati kita, kita mengakui setiap dosa kita di hadapan Allah. Mari kita mengambil waktu sejenak. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih karunia Tuhan buat kami. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni kami. Kami telah mengakui setiap dosa kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau mengampuni kami, mau mati di atas kayu salib bagi kami. Roh kami tenang, Tuhan, karena kami tahu Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Roma 5 ayatnya yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersuka cita, kita semuanya berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakkan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dicipta, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Sukacita penuh bagi setiap kita, sebab langit dan bumi seluruhnya memuji Tuhan. Haleluya! Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, katakan langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan ku puji, ku sembah, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Mari bersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya, oh, ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus ku percaya. Oh, di balik salib-Mu kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Di dalam Kristus ku mau nyatakan Tuhan, ku mau nyatakan Bapa, mari kita bersama-sama berdiri. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Oh, kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, oh, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Inilah pengakuan kami ya Tuhan, harapan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang agung yang kami kasihi. Tanpa Kristus apalah jadinya kami?
kami masih hidup di dalam dosa-dosa kami. Bahkan ketika kami berjuang melawannya pun, kami akan berakhir pada kesia-siaan. Tapi kami bersyukur Kristuslah yang menjadi awal dari iman kami, yang menjadi akhir dari iman kami. Kami bersyukur segala sesuatu dari Kristus, oleh Kristus, dan kepada Kristus. Dan itulah pengalaman kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau berkenan berbicara kepada kami. Roh Kudus, bekerjalah melampaui apa yang mampu kami pikirkan atau harapkan. Bekerjalah di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan yang akan mengubahkan kami, yang akan mencelikkan mata kami, sehingga kami bisa melihat keberhargaan Kristus semakin hari semakin jelas di dalam hidup kami. Kami sungguh berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya melalui hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, sekali lagi kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan ini adalah sarana anugerah bagi kita. Tuhan tahu kelemahan kita, keterbatasan kita, keberdosaan kita, sehingga Ia tidak henti-hentinya berbicara kepada kita, mengarahkan hati kita kembali kepada kesenangannya, mencondongkan pikiran kita kembali kepada kemuliaannya, sehingga kita bisa memiliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tapi bicara tentang hidup yang berkenan kepada Tuhan, izinkan saya untuk menanyakan satu hal kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Seandainya kita diminta untuk mengukur sendiri nilai kerohanian kita selama ini, antara 0 sampai 100, kira-kira nilai kerohanian kita berapa? Antara 0 sampai 100. Kalau kita diminta jujur, mengukur, menilai diri sendiri, antara 0 sampai 100, berapakah nilai kita? Jawabannya pasti beragam. Tetapi saya tahu satu hal, mungkin tidak ada satu orang pun yang berkata bahwa dia sudah mencapai 100. Kalau ada orang yang mengatakan dia sudah mencapai 100, maka dia adalah orang yang naif, dia adalah orang yang konyol, atau mungkin dia benar-benar keluar dari pikirannya, alias dia adalah orang yang gila. Kita semua sadar bahwa kita belum sampai pada tempat yang seharusnya. Dan justru kita perlu tahu bahwa salah satu halangan, atau mungkin bisa dibilang halangan terbesar untuk menjadi lebih baik, adalah menganggap diri sudah cukup baik. Ini adalah persoalan yang besar. Jadi halangan terbesar untuk menjadi lebih baik adalah menganggap diri lebih baik. Ada berapa banyak orang yang menganggap dirinya sudah berkorban, sudah mengalah, sudah mengerti orang lain, sudah berusaha, sudah yang lain-lain, segala macamnya disebutkan sebagai alasan bahwa dia akan berhenti berubah. Waktunya bagi orang lain untuk berubah, bukan waktunya bagi dia. Berapa kali di ruang konseling saya menemukan, walaupun saya tidak punya ruang konseling sebetulnya, tempatnya pindah-pindah terus. Tapi di ruang konseling, saya sering kali menemukan bahwa ada pasangan suami istri yang selalu merasa diri sudah cukup mengerti, sudah cukup mengalah. Kata kuncinya adalah, saya ini kurang apa kepada kamu? Yang satu juga menjawab, saya ini kurang apa coba kepada kamu? Kita semua merasa bahwa kita sudah baik. Nah, ketika kita merasa diri sudah baik, maka kita akan berhenti menjadi lebih baik. Itu yang selalu saya ingatkan pada diri saya sendiri. Jangan pernah puas dengan apa yang kita sudah capai. Karena ketika kita merasa diri sudah baik, maka kita akan berhenti menjadi lebih baik. Akan berhenti menjadi lebih baik. Di dalam segala hal berlaku hal yang sama. Saya masih ingat pada waktu awal-awal saya menggembalakan REK, jemaat tidak banyak berubah dari sisi jumlah, dari sisi yang lain-lainnya juga. Ada beberapa orang menghibur saya, mengatakan gak apa-apa jumlahnya gak bertambah. Yang penting jemaatnya berkualitas, katanya begitu. Saya senang. Tapi setelah saya pikir-pikir,
Apa maksudnya berkualitas? Dari mana orang-orang itu tahu kalau jemaat saya berkualitas? Mereka tahunya karena doktrinnya, wah reform, sangat ketat. Eksposisinya sangat mendalam. Tapi saya tahu bukan itu yang mendefinisikan kerohanian seseorang. Kalau saya berpuas diri dan saya mengatakan, oh ya, itu tanda gereja yang berkualitas, maka saya akan berhenti menjadi lebih baik. Maka gereja rek akan berhenti menjadi lebih baik. Kita harus ingat bahwa kita belum baik. Kita harus katakan kepada diri sendiri, kita belum baik. Atau dalam kalimat yang mungkin lebih bisa mengena pada kita, saya mau mengatakan demikian. Kita semua belum menjadi versi terbaik kita masing-masing. Kita semua belum menjadi versi terbaik kita masing-masing. Kita belum mencapai tujuan. Kita masih bergumul dengan kesalahan dan kegagalan. Ada berapa banyak orang yang seringkali berkata begini, be yourself. Nah, ungkapan ini artinya bisa macam-macam. Bisa jadi artinya adalah jangan mencoba meniru orang lain, jangan iri kepada orang lain, just be yourself. Tapi ada juga orang yang mengatakan itu dengan konsep yang keliru. Konsepnya adalah begini, sudahlah, jadi dirimu saja, itu yang terbaik. Be the best version of yourself. Dengan kata lain begitu, the best version of yourself. Tapi saya khawatir ungkapan ini adalah ungkapan yang bertabrakan dengan firman Tuhan kalau kita berhenti sampai di situ. Kita perlu tahu bahwa kita ini tidak pernah bisa mencapai the best version of ourselves. Apalagi dengan usaha sendiri. Kita ini orang yang berdosa yang serba terbatas. Kita harus mengakui bahwa kita belum mencapai the best version of ourselves seperti yang Tuhan sudah tentukan bagi kita masing-masing. Saya masih jauh dari yang seharusnya saya menjadi. The wannabe me, kalau saya boleh bilang begitu. The wannabe me itu sebetulnya jauh lebih tinggi daripada saya sekarang. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita ini sudah sampai pada tujuan, sekali lagi kita akan berhenti menjadi orang yang lebih baik. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu teks dari Paulus. Dan karena ini adalah minggu yang keempat, kita meneruskan seri khotbah eksposisi dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Filipi. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian membaca Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat ini saya yakin adalah ayat yang sangat terkenal bagi kita. Kita mungkin suka ayat ini karena macam-macam alasan. Kita yang suka punya utang kepada orang lain dan suka lupa, maka kita juga suka ayat ini karena di situ dikatakan, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku. Atau mungkin kita yang suka gonta-ganti pacar, gonta-ganti pasangan, kita paling suka ayat ini. Karena kita mengatakan aku melupakan yang ada di belakang dan mengarahkan diri kepada yang ada di depan. Mungkin saudara suka olahraga dan saudara suka ayat ini. Karena ayat ini berbicara tentang pertandingan olahraga. Ada banyak alasan mengapa ayat ini termasuk menjadi ayat yang favorit. Saya paling suka berkhotbah dari ayat yang favorit. Karena itu memberikan tantangan tersendiri bagi seorang pengkhotbah. Biasanya ayat favorit paling banyak disalahpahami. Atau kalaupun tidak disalahpahami, biasanya sudah dieksplor begitu rupa, sudah digali begitu rupa. Sehingga setiap pengkhotbah ditantang untuk mencari terus dengan kerendah hatian, mencari kekayaan firman yang ada di dalamnya. Nah, hari ini saya tidak akan terlalu detail menjelaskan bagian ini, karena ada banyak hal yang bisa dipersoalkan dari ayat ini, yang sudah diperdebatkan oleh para penafsir Alkitab. Tapi saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada kita.
Yang pertama saya akan menjelaskan tentang struktur dari bagian ini dan mengapa penting mengetahui struktur ini. Yang kedua saya akan menerangkan sebetulnya apa sih yang dikejar oleh Paulus di sini. Dia sebetulnya bicara tentang apa sih di sini. Dan nanti yang ketiga saya akan menerangkan bagaimana cara kita mengejar apa yang dikejar oleh Paulus tadi. Kalau kita sudah tahu what, kita belajar how. Jadi bagian yang kedua itu tentang what, bagian yang terakhir itu tentang how. Bagaimana kita bisa mengejarnya. Dan kita mulai dengan struktur bagian ini. Nah, saya perlu menampilkan strukturnya supaya kita bisa paham dan mendapatkan gambaran visual yang lebih baik. Struktur bagian ini adalah ABC, ABC. Jadi bagian A sama dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Mari kita perhatikan layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian awal bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Itu sejajar paralel dengan bagian aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Jadi sama-sama negasi. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Lalu bagian berikutnya yang berwarna kuning, melainkan aku mengejarnya. Ini bagian positifnya. Dia tidak begini, tapi sekarang dia melakukan ini. Nah, bagian tadi sejajar dengan bagian yang ini. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Itu sejajar dengan melainkan aku mengejarnya. Dan bagian yang C, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus, sejajar dengan bagian C aksen. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, bagian yang A dan A aksen sebetulnya berbicara tentang apa yang tidak diklaim oleh Paulus. Dia tidak mengklaim apa, ini sifatnya disclaimer. Jadi dia disclaim sesuatu. Bagian B dan B aksen merupakan klaim Paulus. Apa yang Paulus lakukan itu di B dan B aksen. Nah, bagian yang C dan C aksen memberitahu kita apa yang dikejar oleh Paulus. Apa sih tujuan dari semua upaya Paulus tersebut? Ada di bagian C dan ada di bagian C aksen. Sekarang saya akan menerangkan mengapa penting mengetahui struktur semacam tadi, ABC, ABC. Nah, kita perlu memperhatikan paralelisme ini karena sebetulnya ada banyak hal yang multitafsir di dalam ayat kita tadi. Ada beberapa kata yang diperdebatkan begitu rupa karena artinya macam-macam. Ada beberapa tata bahasa yang juga terbuka untuk berbagai macam penafsiran. Tetapi dengan memahami bahwa bagian tadi merupakan paralelisme akan sangat menolong kita dalam menafsirkan. Bagian A harus ditafsirkan dalam kacamata A aksen, bagian B ditafsirkan dengan B aksen, begitu pula bagian C ditafsirkan dari kacamata C aksen. Sehingga dengan kata lain saya bisa bilang begini, struktur ABC ini, struktur paralelisme semacam ini merupakan konteks tersendiri, merupakan konteks yang aman bagi kita untuk menafsirkan bagian ini. Ketika terjadi sesuatu yang multitafsir, paralelisme ini akan sangat menolong kita membatasi maksud Paulus. Dan itulah nanti yang akan terlihat ketika saya menguraikan bagian ini. Jadi itu bagian pertama khotbah saya ingin kita semua tahu struktur dari ayat kita, ayat 12 sampai yang ke-14. Sekarang saya masuk pada bagian yang kedua, yaitu apa sih yang sedang dikejar oleh Paulus? Apa sih yang sedang ditangkap oleh Paulus? Karena kalau kita membaca di ayat yang ke-12, Paulus cuma mengatakan begini, kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Menangkapnya ini apa? Yang dimaksudnya di sini itu apa?
Dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani juga sama. Tidak jelas. Karena tidak ada direct objeknya. Tidak ada objek langsung dari kata menangkap di situ. Jadi yang ditangkap sebetulnya apa nih? Menjadi pertanyaan penting. Yang dimaksud Paulus, kalau aku dapat menangkapnya, kira-kira menangkap apa ini? Dalam hal inilah paralelisme sangat membantu kita. Kalau kita melihat paralelisme dan konteks ayat 12 sampai 14, kita bisa tahu beberapa hal yang sebetulnya merujuk pada satu hal saja. Saya akan terangkan pelan-pelan. Yang ingin dikejar berkaitan dengan Yesus Kristus. Mengapa saya yakin yang dikejar berkaitan dengan Yesus Kristus? Karena ayat 12 berbunyi demikian. Kalau aku dapat juga menangkapnya, ada keterangannya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi ada menangkap, ada ditangkap. Dan itu kaitannya dengan Kristus Yesus. Nah, kalau kita melihat bagian ini sebagai sebuah kesatuan utuh yang saling menerangkan, maka kita bisa memahaminya begini. Kalau aku dapat menangkap Kristus, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Maksudnya Paulus begitu. Jadi yang sedang dibicarakan Paulus di sini adalah menangkap Kristus. Karena dia sudah ditangkap lebih dulu oleh Kristus. Kita sedikit lebih paham. Oh, menangkap itu maksudnya menangkap Kristus. Tapi kita bertanya lagi, menangkap Kristus itu maksudnya apa ya? Kita bisa menangkap penjahat misalnya. Artinya apa menangkap penjahat di situ? Menangkap Kristus. Jelas berbeda artinya. Apa artinya menangkap Kristus? Saya percaya kalau kita melihat konteks Filipi pasal yang ketiga dan nanti kita lihat paralelismenya dengan ayat yang ke-14, kita akan tahu yang dimaksud dengan menangkap Kristus adalah memiliki pengenalan tentang Kristus yang bersifat personal. Pengenalan yang sifatnya personal. Pengalaman yang bukan cuma intelektual tapi karena bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dan mari kita lihat ayatnya. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita, lalu ayat 10 dan 11. Dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan, ada menangkap kontrasnya, melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kita lihat ayat 12 juga mengatakan hal yang sama. Bukan berarti aku telah memperolehnya atau sempurna. Ayat 14 juga mengatakan hal yang sama. Tapi inilah yang diperoleh Paulus, yang ditangkap Paulus, yaitu Kristus dalam arti pengenalan tentang Kristus. Ayat 10 dan 11 menerangkan bagaimana cara kita mengenal Dia. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Ada kata pengenalan, persekutuan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau kita sekali lagi bertanya, apa yang ditangkap oleh Paulus? Yang ditangkap adalah Kristus. Tapi apa maksudnya menangkap Kristus di situ? Maksudnya adalah dia mengenal Kristus secara personal. Dengan cara dia mengambil bagian, itu arti bersekutu. Saya sudah jelaskan di khotbah sebelumnya. Dengan cara mengambil bagian di dalam kematian Kristus, di dalam kebangkitan Kristus, maka Paulus semakin mengenal Kristus. Jadi menangkap Kristus itu berarti memiliki pengenalan tentang Kristus. Tapi kita masih belum jelas sebetulnya. Mengenal Kristus secara personal itu kan bukan cuma masalah intelektual. Mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Semuanya ini tujuannya apa dong? Nah, kita ingat paralelisme ayat 12 sampai 14. Bagian C tadi, kalau aku dapat menangkapnya,
sejajar dengan ayat yang ke-14. Sejajar dengan itu. Apa sih? Sejajar dengan apa? Mari kita baca sekali lagi ayat 14-nya. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ini yang mau ditangkap oleh Paulus, yaitu hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi inilah yang mau dicapai oleh Paulus. Panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tapi tetap kita nggak jelas ya. Apa sih maksudnya panggilan surgawi dari Kristus Yesus ini? Karena beberapa orang berpikir panggilan Allah bagi kita itu merujuk pada titik awal keselamatan. Biasanya orang berpikirnya demikian. Allah memanggil kita ke dalam keselamatan. Panggilan Allah dikaitkan dengan fase awal kita diselamatkan. Tapi saya yakin Paulus tidak memikirkan itu saja. Karena ini berkaitan dengan mengejar hadiah. Bukan yang ada di depan, tapi yang ada di sana. Berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, saudara, Paulus sebetulnya tidak sedang bicara tentang fase keselamatan saja. Tapi dia bicara tentang the whole process of our salvation. Seluruh proses dari keselamatan kita. Jadi Allah memanggil kita, tujuannya itu bukan supaya kita dapat keselamatan aja, bukan. Tapi supaya kita menghidupi keselamatan itu sampai pada akhirnya kita menikmati keselamatan seutuhnya. Izinkan saya mengulang sekali lagi supaya kita tidak salah paham. Panggilan surgawi dari Allah ini bukan cuma merujuk pada fase awal ketika kita diselamatkan, dipanggil melalui Injil. Tapi bicara tentang seluruh prosesnya. Dari kita dipanggil, menjalani prosesnya, sampai kita mencapai tujuan keselamatan. Apa sih tujuan keselamatan itu? Tujuan keselamatan itu menjadi serupa dengan Kristus. Tujuan keselamatan sederhana sebetulnya, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 29, dikatakan kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Kalau 3 ayat 10, kita adalah manusia baru, mengenakan tubuh yang baru, mengenakan manusia yang baru, kita terus menerus diubahkan sesuai gambar kaliknya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 juga dikatakan bahwa kita tiap hari diubah dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, seturut dengan kemuliaan Tuhan kita. Jadi tujuan dari keselamatan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagaimana caranya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus? Caranya adalah menjadi serupa dengan kematian dan kebangkitannya. Jadi prosesnya adalah menjadi serupa dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Hasilnya adalah karakter kita menjadi sama dengan karakter Kristus. Sehingga kalau boleh saya jelaskan secara lebih sederhana. Keselamatan kita itu dari A sampai Z berkaitannya dengan Kristus. Kita diselamatkan karena Kristus. Diperhitungkan sebagai orang benar karena Kristus. Di dalam prosesnya kita menjadi serupa dengan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Jadi kita mengalami terus kuasa kematian dan kuasa kebangkitan selama proses hidup kita. Pada akhirnya kita akan menjadi serupa juga dengan Kristus. Dan itulah the whole process of our salvation. That is the reason why God has called us at the first place. Itu alasan utama mengapa Allah memanggil kita untuk diselamatkan. Jadi jangan sampai kita lupa. Banyak orang Kristen berpikir diselamatkan tujuannya ya menikmati surga. Apalagi beberapa berkata di surga enak, ada emas, ada permata, ada perhiasan. Selama di rumah beli, selama di dunia beli nggak bisa, dimarahin suami. Kalaupun nggak dimarahin suami, suaminya biasanya nggak punya duit, makanya nggak marah. Minta pun juga nggak bisa dipenuhi. Lalu pikirannya nanti di surga akan menikmati emas, permata dan sebagainya. Yang dipikirkan cuma kesenangan-kesenangan. Tapi kita lupa bahwa
tujuan dari keselamatan kita adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karena semakin kita mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Dia, maka kita akan semakin punya alasan untuk menikmati Dia di dalam kekekalan. Menikmati Allah, mensyukuri anugerahnya di surga, itu adalah tujuan ultimat dari keselamatan kita. Jadi apa sih yang sedang dibicarakan Paulus? Kalau boleh saya ringkas begini. Paulus sedang mengajarkan kepada kita untuk mengejar satu hal yang penting, yaitu Kristus Yesus. Maksudnya apa? Mengejar pengenalan tentang Kristus. Semakin hari kita semakin mengenal Dia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengambil bagian, bersekutu di dalam kematian dan kebangkitannya. Dan tujuan akhirnya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itulah semua yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Kita sudah belajar struktur ayat kita sudah belajar what, apa yang sedang dikejar oleh Paulus, dan sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana kita dapat mengejar hal tersebut. Bagaimana kita dapat mengejar Kristus? Tadi saya sudah terangkan, yaitu dengan cara bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi di ayat 12 sampai 14, Paulus itu bukan cuma mengajarkan itu sudah dibahas di ayat sebelumnya. Di ayat 12 sampai 14, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika kita mengambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Sikap kita itu seperti apa sebetulnya? Dan ini pertanyaan penting untuk kita renungkan. Apakah sikap kita itu dengan bermalas-malasan? Apakah sikap kita itu dengan enggan karena kita merasa, aduh pasti susah deh kalau menjadi serupa dengan Kristus. Pasti babak belur. Pasti sakit. Bahkan beberapa orang bilang kalau saya harus ikut Yesus, hidup saya pasti hancur. Ada banyak orang membayangkan kalau jadi Kristen, berarti dia siap masuk dalam kehidupan yang serba penuh dengan penderitaan. Makanya sikapnya ketika bersekutu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, sikapnya itu tidak penuh dengan sukacita. Tapi kita akan lihat bersama-sama sikap yang benar seperti apa. Mari kita lihat ada 3 sikap yang benar yang diajarkan oleh Paulus di dalam proses kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang pertama adalah menganggap diri masih belum mencapainya. Menganggap diri masih belum mencapainya. Paulus menekankan paling tidak 3 kali. Dia berkata demikian di ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau seolah-olah telah sempurna. Lalu di bagian selanjutnya ayat 13 dia mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Perhatikan itu. Paulus mengatakan dengan cara negasi, disclaim. Dia mengatakan bukan aku telah memperolehnya, bukan aku telah sempurna, bukan aku telah menangkapnya. Jadi dia selalu negasi. Dan ini mungkin agak aneh kali ya. Kalau saudara membaca bagian ini dan saudara tidak bertanya, mungkin saudara membacanya tidak teliti. Ketika saya membaca bagian ini, saya bertanya, mengapa Paulus perlu membuat negasi, baru dia menekankan apa yang dia lakukan. Tapi dia perlu membuat disclaimer dulu. Disclaimer dia buat nih. Kenapa dia perlu membuat disclaimer? Dan disclaimernya 3 kali lagi. Kalau saudara rajin nonton YouTube misalnya, dan berkaitan dengan cara-cara tips-tips kesehatan dan seterusnya, maka saudara akan bisa tahu orang-orang yang menjelaskan itu punya background science di bidang nutrisi, diet dan sebagainya, atau dia cuma sekadar praktisi yang tidak punya background itu. Kita tahu dari mana? Taunya karena orang-orang yang tidak punya background keilmuan, mereka biasanya membuat disclaimer di dalam videonya, supaya nanti mungkin menghindari tuntutan dari orang lain. Jadi misalnya dia akan ngomong begini,
Saya bukan seorang expert, seorang yang ahli, tetapi saya mau berbagi pengalaman saya. Itu disclaimer sebetulnya. Sehingga kalau ada orang yang mengikuti dia dan ternyata ada efek samping, dampak buruk dari mengikuti videonya dia tidak bertanggung jawab. Itu namanya disclaimer. Orang berhati-hati melakukan disclaimer. Lalu ada juga para pelatih, misalnya para pelatih diet, para pelatih olahraga. Kalau menampilkan sesuatu, saya lihat di medsos, program ini si A telah turun berat badan sekian kilo dalam seminggu, si B sekian kilo dalam sebulan. Lalu ada keterangannya, jangan lupa hati-hati. Keterangannya begini, asterik, hasil tiap individu berbeda-beda. Itu namanya disclaimer. Sehingga nanti kalau saudara ikut programnya dan ternyata hasilnya berbeda, maka saudara tidak boleh protes. Kenapa? Karena hasil tiap-tiap orang berbeda. Membuat disclaimer semacam ini penting untuk dilakukan sebagai tindakan berjaga-jaga. Tapi Paulus melakukannya lebih dari satu kali masalahnya. Dia melakukannya 3 kali. Bukan seolah-olah aku memperolehnya, bukan seolah-olah aku telah sempurna, bukan seolah-olah aku telah menangkapnya. Jadi timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dia perlu menekankan sebanyak itu? Nah, saya setuju dengan banyak penafsir Alkitab, hampir semua mereka menduga Paulus sebetulnya sedang menghindari kesalahpahaman, sekaligus Paulus itu sedang mengkritik orang lain, yaitu guru-guru palsu yang dia singgung di ayat 1 sampai yang keempat. Jadi tujuannya sebetulnya langsung dua sisi. Dia tidak ingin jemaat Filipi itu salah paham, nanti saya terangkan maksudnya apa, dan sekaligus dia mengkritik guru-guru palsu itu. Kalau pakai peribahasa, sekali merengkuh dayung, 2-3 hari sakitnya nggak hilang-hilang. Karena baru sekali merengkuh dayung. Kalau sudah biasa mesti tangannya tidak akan sakit. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Atau kalau saudara tidak pernah merengkuh dayung, tapi masih suka dengan air, ada peribahasa lain yang mungkin lebih cocok dengan saudara. Sambil menyelam, buang air. Bukan, sambil menyelam, minum air. Jadi melakukan satu tindakan, tapi dengan hasil 2 sekaligus. Paulus menghindari kesalahpahaman, dan Paulus juga mengkritisi guru-guru palsu. Nah, biarkan saya menjelaskan lebih lanjut. Kita tahu bersama di dalam khotbah-khotbah yang lalu saya sudah menerangkan. Di pasal 3 ada persoalan, yaitu guru-guru palsu dari kalangan agama Yahudi berusaha untuk masuk dan mengatakan, kalau kamu tidak disunat, kalau kamu tidak mengikuti Taurat secara detail seperti kami, maka kerohanianmu, keselamatanmu belum sempurna. Kamilah orang-orang yang sejati, yang saleh di hadapan Allah. Mereka membanggakan kelebihan-kelebihan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Dan Paulus menjawab itu di ayat yang keempat, kalau kamu mau sombong, aku punya alasan jauh untuk lebih sombong. Lalu Paulus ceritakan kelebihannya, dan dia berkata, semua kelebihan ini sampah. Aku buang supaya aku memperoleh Kristus. Nah, Paulus tidak ingin jemaat Filipi itu salah paham. Seolah-olah Paulus sudah sempurna. Seolah-olah Paulus mengklaim bahwa dia itu sudah sampai pada tujuan. Sebab kalau demikian, kesan itu ditangkap seperti itu, Paulus tidak beda dengan guru-guru palsu yang menganggap dirinya sudah sempurna, yang menganggap dirinya sudah sampai pada tujuan. Nah, Paulus tidak ingin jemaat di Filipi menangkap kesan itu. Makanya Paulus memberikan negasi. Paulus memang ingin bersekutu terus di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Dia memang ingin menjadi serupa dengan Yesus. Tapi dia tekankan bahwa dia belum sampai ke sana, belum sampai ke sana, belum sampai ke sana. Dia tidak ingin jemaat Filipi salah paham. Tapi sekaligus dia ingin memberikan kritikan kepada guru-guru palsu. Seolah-olah Paulus ingin mengatakan, aku belum sempurna. Padahal kelebihanku jauh lebih banyak daripada kelebihanmu. Tapi aku mengakui aku tidak sempurna.
Bagaimana bisa engkau mengaku dirimu sempurna? Jadi Paulus melakukan satu pukulan dengan dua hasil sekaligus. Sekali merengkuh dayung, dua tiga pula terlampaui, sambil menyelam dia minum air. Paulus tidak ingin ada orang salah paham kepada dia, menganggap dia terlalu tinggi. Makanya dalam salah satu postingan di medsos saya tuliskan begini. Jika orang menganggap kita terlalu tinggi dan kita tidak terganggu dengan anggapan itu, kita harus segera cek kerohanian kita. Dan saya benar-benar merenungkan itu untuk diri saya terus-menerus. Ketika ada orang mengatakan sesuatu tentang saya yang lebih daripada yang saya seharusnya, jadi lebih bagus, lebih tinggi daripada yang saya pikirkan, daripada saya apa adanya, saya mengecek hati saya. Kalau saya merasa senang, berarti saya mendapati sesuatu yang salah di dalam hati saya. Dan saya bersyukur sebetulnya saya belajar banyak ini dari istri saya. Istri saya dari dulu orangnya lurus, to the point. Jadi tiap kali ada orang memuji saya berlebihan, istri saya selalu memberikan kalimat-kalimat untuk menetralisir keadaan. Dia selalu memberikan kalimat-kalimat yang cukup lembut lah, tapi orang pasti ngerti maksudnya. Istri saya bukan menjelek-jelekan saya di depan orang lain, tapi istri saya tidak ingin orang lain punya pikiran terhadap saya itu terlalu berlebihan gitu. Misalnya kalau ada orang bilang, wah Pak Yakub ini orangnya senyum terus ya, wah enak kalau tinggal sama Pak Yakub ini. Nah istri saya memberikan penjelasan, ya banyak enaknya, tapi kan gak setiap hari enak. Itu maksud istri saya adalah dia curhat tentang pernikahannya. Bukan ya, bukan. Dia ingin menetralisir, dia mau jujur bahwa apa yang dipikirkan orang terhadap saya itu terlalu berlebihan. Dan belajar dari situ, saya sekarang membiasakan diri untuk memberikan klarifikasi, memberikan negasi. Kalau ada orang mengatakan, Pak Yakub itu sabar ya gitu, saya selalu memberikan negasi. Saya tidak sabar loh ya, tolong jangan diulangi mengatakan saya sabar. Lama-lama saya bisa nggak sabar loh sama kalian. Nah saya langsung memberikan negasinya. Penting bagi kita supaya orang lain tidak salah memahami kita. Kalau mau bertumbuh harus tahu bahwa kita ini belum baik. Menyadari diri kita belum mencapainya. Menganggap diri baik, ingat, menghalangi kita menjadi lebih baik. Cara yang kedua yang dilakukan oleh Paulus adalah berusaha sekeras mungkin untuk lebih maju. Berusaha sekeras mungkin untuk lebih maju. Paulus menggunakan kata Yunani dioko, mengejar, yang nanti akan saya terangkan maksudnya apa. Dan dia juga menggunakan metafora dalam pertandingan atletik. Saya terangkan satu-satu supaya kita paham. Paulus itu menggunakan kata mengejar dua kali. Di ayat 12, di ayat yang ke-14. Di ayat 12 dia mengatakan, kalau aku dapat menangkapnya, aku bukan berarti memperolehnya, tapi aku mengejarnya. Ada kata mengejar dalam bahasa Yunaninya, ada kata dioko di sana. Dan ayat 14 juga ada kata dioko, mengejar. Aku berlari-lari, dioko. Nah menariknya saudara, kata dioko di sini itu artinya macam-macam sih. Artinya macam-macam dioko itu. Tapi sadarkah kita bahwa kata dioko sudah muncul di ayat 6. Ketika Paulus mengatakan begini, tentang semangat, tentang kegiatan, bahasa Indonesia terjemahkannya gitu. Aku ini penganiaya jemaat. Penganiaya di sana artinya adalah pengejar jemaat. Jadi sama seperti dulu Paulus sangat bersemangat untuk mengejar orang-orang Kristen supaya dimasukkan dalam penjara, supaya dibunuh. Dengan semangat yang sama, Paulus sekarang mengejar pengenalan tentang Kristus. Saya cukup heran dengan orang-orang yang begini saudara. Dulu pada waktu belum di dalam Kristus, berbuat dosanya itu benar-benar all out gitu. Bukan kaleng-kaleng berbuat dosanya. Dibela-belain. Berbuat dosa, ngeluarin duit yang banyak pun untuk berbuat dosa, tidak ada masalah. Tapi begitu bertobat, semangatnya itu hilang. Harusnya yang hilang itu kan dosanya sih. Dosanya hilang,
semangatnya tetap dong. Kalau dulu semangatnya untuk dosa, sekarang semangatnya untuk kebenaran. Kalau dulu mengeluarkan uang yang banyak demi kesenangan mau, sekarang seharusnya mengeluarkan uang yang banyak demi kemuliaan Tuhan. Harusnya mau. Dan itulah yang dikatakan Paulus di sini. Dia memakai kata yang sama. Dulu dengan giat, dengan antusias, aku mengejar, menganiaya jemaat Dioko. Sekarang aku Dioko 2 kali. Mengejar, berlari-lari untuk mendapatkan Kristus. Bagaimana dengan kita, saya dan saudara? Apakah dulu semangat kita mengejar ambisi-ambisi duniawi? Masih ada, tapi bukan untuk duniawi. Bukan untuk ambisi-ambisi yang unholy, yang tidak kudus itu. Tapi sekarang kita mengejar ambisi-ambisi yang kudus, rencana Allah, tujuan Allah di dalam hidup kita. Apakah kita punya hasrat yang sama? Do we have the same passion? Kalau saudara dulu masih berdosa, bicara tentang dosamu begitu bersemangat, apakah sekarang kau juga bersemangat menceritakan tentang Injil kepada orang lain? Dengan semangat yang sama engkau bersaksi bahwa hidupmu telah diubah oleh Kristus. Banyak orang Kristen tidak menunjukkan semangat yang sama. Dan itu hal yang sangat disayangkan sekali. Paulus menggunakan kata dioko untuk menekankan usaha keras kita. Tapi bukan cuma itu. Dia memakai metafora dalam dunia atletik. Dan secara khusus dia menyebutkan tentang 2 hal, cara berlari. Dan menariknya Paulus mengatakan ini 1 hal. Tetapi 1 hal yang kulakukan titik 2, ada 2 sisi. Melupakan yang di belakang, mengarahkan diri ke depan. Saudara, melupakan apa yang di belakang itu artinya bukan berarti lupa semua masa lalu kita. Bukanlah. Banyak orang kan bilang gini, sudahlah lupakan masa lalu. Dari mana bisa melupakan masa lalu? Paulus saja ingat kok, dia disunat hari ke-8, dia backgroundnya apa. Dia semua ingat dan dia jelaskan di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Jadi bukan masalah membuang masa lalu di dalam hidup kita, bukan. Itu gambarannya seperti pelari itu. Pelari itu kalau sudah dia lari sprint dalam olimpiade kuno dulu, dia tidak akan lari sambil ngecek berapa jarak yang sudah aku tempuh. Dia tidak akan menoleh ke belakang untuk mengecek ada berapa pelari yang dia sudah lewati. Tapi dia akan fokus ke depan sebab begitu dia menoleh, kecepatannya berkurang. Kalau dia tidak mengurangi kecepatannya, dia pasti akan menabrak atau jatuh terpeleset. Bukankah ada beberapa orang yang kecelakaan mobil gara-gara hal yang sepele? Mobilnya kenceng, barang jatuh. Dia pikir kosong. Langsung ke bawah, ambil barangnya. Begitu ambil barangnya, kepalanya naik. Tiba-tiba sudah nggak sadarkan diri, ada di UGD rumah sakit. Kenapa? Dia lupa memperhitungkan. Kecepatan mobilnya 100 km. Begitu dia ngambil kelihatannya cepat, saudara ya. Tapi kalau itu 5 detik saja, berarti dia telah melewati berapa meter coba. Yang matematikanya pintar tolong dihitung. Yang nggak pintar nggak usah susah-susah. Ya. Pokoknya itu jaraknya sangat cepat sekali. Jadi kita nggak boleh melihat ke belakang. Maksud saya begini loh saudara. Apapun masa lalu kita, mau itu positif, mau itu negatif, jangan sampai mendefinisikan siapa kita. Saya ulang sekali lagi. Apapun masa lalu kita, tidak boleh mendefinisikan siapa kita. Apapun masa lalu kita tidak boleh mendefinisikan siapa kita. Jadi melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri ke depan. Itu kalau dalam dunia atletik tuh gambarannya begini. Kalau pelari sudah lari ya, ada garis finish, ada pita begitu, dia itu pasti akan melemparkan badannya ke depan begini, saudara. Dia pasti akan melemparkan badannya begini, dadanya ditarik sedemikian rupa supaya bisa menyentuh pita itu. Apalagi kalau di pitanya itu dicantolin duit 100 ribuan. Wah, lebih cepat larinya, saudara. Itu artinya mengarahkan diri, jadi merenggangkan diri. Benar-benar kita memaksa diri kita untuk ke depan. Dan ini penting untuk kita garis bawahi, saudara. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus tidak bisa santai-santai. Kita harus berusaha dengan keras. Saya mau berkata begini. Mengakui kekurangan adalah satu hal.
Berusaha menjadi lebih baik adalah hal yang berbeda. Tidak sedikit orang yang berhenti pada pengakuan terhadap kelemahan. Mereka bahkan menjadikan kelemahan itu sebagai alasan untuk tetap seadanya dan menuntut orang lain menerima mereka apa adanya. Seperti yang saya sudah sering katakan, saudara. Banyak orang berkata begini, watu ono tombone, watak ora iso ditomboni. Batuk ada obatnya, watak tidak bisa disembuhkan. Kalau saudara punya prinsip itu, berarti prinsip saudara tidak alkitabiah. Berarti saudara memaksa orang lain untuk menerima saudara apa adanya, sedangkan saudara tetap seadanya. Dan itu bukan yang diajarkan Paulus di sini. Paulus ingin mengajarkan kepada kita ini, bahwa pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam sehari. Apalagi tanpa usaha yang sepenuh hati. Tidak mungkin terjadi. Pertumbuhan rohani membutuhkan disiplin rohani. Pertumbuhan rohani membutuhkan disiplin rohani. Kalau saudara itu tiap hari nggak baca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, tidak mau memikirkan Tuhan terus dalam hidup saudara. Lalu saudara ingin seperti Henokh, diangkat ke surga gitu, terutama pada saat dikejar-kejar hutang dan sebagainya. Saudara sedang bermimpi deh, nggak mungkin. Saudara harus melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Nah, kalau saudara sekarang merasa bahwa kerohanianmu tidak ada kemajuan, ini dia nasihatnya. Kalau tidak ada kemajuan, jangan menyalahkan keadaan. Berlari lebih kencang, rentangkan badan, jangan menyalahkan keadaan. Banyak orang menyalahkan keadaan, saudara. Pertumbuhan rohaniku selama pandemi jelek, kenapa? Ya karena pandemi. Jelek kenapa? Karena saya nggak diperhatikan orang lain. Jelek kenapa? Ya karena saya ini rasanya kok tidak mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Banyak orang merasa bahwa apa yang buruk yang ada dalam dirinya itu kesalahan orang. Hari ini berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan orang, lalu mulai melihat dirimu sendiri. What have you done? Apa yang kau sudah lakukan? Apakah engkau sudah melakukan yang terbaik? Kalau bukan, tetap kesalahannya ada pada kita. Langkah yang ketiga, yang terakhir, saudara, selain merasa diri belum baik, selain kita berusaha sekeras mungkin, ini yang ketiga penting sekali, jangan sampai kita lupa. Menyandarkan diri pada anugerah. Paulus berkata begini, saudara, kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Dari tadi saya bicara tentang usaha keras, bicara tentang kita mengakui diri sendiri. Seolah-olah semuanya adalah tentang kita, it's all about us. But that's not true. That's not true at all. Paulus mengingatkan juga di tengah nasihatnya bahwa kita menangkap Kristus, berusaha menangkap Kristus yang sudah lebih dulu menangkap kita. Jadi bukan kita yang menangkap Kristus, tapi Kristus yang lebih dulu menangkap kita. Dan yang dimaksud oleh Paulus sebetulnya adalah tentang kebenaran kita di dalam Kristus. Di ayat yang ke-8 dan 9 Paulus mengajarkan ini. Kita berada di dalam Kristus bukan karena kebenaran kita, melainkan karena kebenarannya yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Jadi kita berada di dalam Kristus bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kebenaran Kristus yang sempurna di atas kayu salib diperhitungkan menjadi bagian saya dan menjadi bagian saudara. Itulah yang dimaksud dengan telah ditangkap oleh Kristus. Makanya dalam doa-doa saya sering mengulang bahwa kita bisa ada sampai hari ini bukan karena kita yang kuat memegang tangan Tuhan, tapi Tuhan yang erat menggenggam tangan kita. Kalau memang demikian, saudara, ayat 12c itu berbicara tentang anugerah Kristus. Kristus yang telah menangkap kita lebih dulu, maka bagian paralelnya di akhir ayat yang ke-14, di ayat 14, berarti berbicara juga tentang anugerah Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Saya bacakan ulang untuk kita. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya menafsirkan bersama sedikit penafsir Alkitab yang lain bahwa dalam Kristus Yesus di sini menerangkan berlari-lari. Jadi bukan menerangkan panggilan Allah, panggilan surgawi dari Allah, bukan. Tapi menerangkan usaha kita. Kita ini berlari-lari di dalam Kristus Yesus. Sama seperti bagian paralelnya di ayat yang ke-12c, Paulus menangkap karena sudah ditangkap oleh Kristus. Sama, kita berlari-lari mengejar Kristus, tapi pada saat yang sama kita di dalam Kristus. Saya ulang sekali lagi. Kita berlari-lari menuju Kristus, tapi pada saat yang sama kita sebetulnya sudah ada di dalam Kristus. Dan ini adalah penghiburan yang besar untuk saya dan saudara. Berapa banyak kita berusaha untuk hidup saleh tapi gagal. Saya berkali-kali mengatakan, I know the evil within me. Kalau saya jadi Tuhan mungkin saya nggak mau pakai pendeta semacam saya ini. Dan kalau saudara mau jujur, saudara juga akan berkata hal yang sama. Kita seringkali kecewa, kita seringkali putus asa dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Tapi tahukah kita saudara, di dalam usaha kita untuk mengejar Kristus, kita sudah ada di dalam Kristus. Di dalam usaha kita untuk menggenggam Kristus, Dia sudah menggenggam tangan kita. Dan itulah anugerah Tuhan bagi kita. Saya ingin menutup khotbah ini dengan 2 kalimat. Kebaikan apapun yang kita lakukan bagi Kristus selalu didahului oleh kebaikan yang dilakukan Kristus bagi kita. Apapun kebaikan yang kita lakukan, pelayanan kita, pengorbanan kita, kesalehan kita, kita harus ingat kebaikan apapun yang kita lakukan bagi Kristus telah didahului oleh kebaikan Kristus bagi kita. Dan yang terakhir saya ingin menghibur kita bahwa Kristus bukan hanya yang memulai perjalanan rohani kita, Dia juga yang terus menjaga kita berada di jalannya. Kristus bukan cuma yang memulai, tapi Dia menjaga kita terus berada di jalannya. Berlarilah terus menerus, saudara. Mari saya mengajak kita semua datang kepada Tuhan, saudara. Mungkin saudara merasa perjalananmu begitu berat, tapi mari bangun kembali dan berkata, Tuhan, one step at a time. Jangan takut, saudara berjalan, saudara jatuh, tetap jatuh di dalam pelukan Kristus yang beranugerah. Tapi mari kita jangan anggap itu biasa. Mari kita ambil komitmen, Tuhan, aku mau menjadi lebih baik. Aku mau berdisiplin diri lebih baik lagi, melakukan hal-hal yang positif di dalam hidup saya, supaya saya menjadi semakin serupa dengan Engkau. Mari masing-masing kita berdoa datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni hamba-Mu, ampuni umat-Mu yang mendengarkan ya Tuhan. Kalau selama ini kami terlalu santai mengejar Kristus, kalau selama ini kami terlalu hanyut dengan rutinitas kami yang tidak bermanfaat, ampuni kami kalau kami kurang membaca firman-Mu, kurang merenungkan firman-Mu, kurang memikirkan Engkau di dalam seluruh hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak bersemangat mengejar hal-hal yang rohani. Ampuni kami ya Tuhan. Roh Kudus kiranya Engkau datang dan mengubahkan kami. Ubahkan kami Tuhan. Beri kami kerinduan untuk mendambakan Engkau. Untuk selalu mau menjadi serupa dengan Engkau. Roh Kudus beri kami kekuatan melalui Injil-Mu. Terima kasih. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Dan juga dapat melalui QR Code yang sudah ada di layar Bapak Ibu juga. Mazmur 4 ayatnya ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari memberi dengan sukacita.
yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu mana saja kau pergi. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Sungguh indah nama Yesus, pengharapan dunia. Sungguh indah namanya, pengharapan dunia. Sungguh indah namamu Yesus, pengharapanku. Mari katakan, sungguh agung nama Yesus. Hati kita bergemar bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Surga yang bakal. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan, memberi kami hati dan memberi kami uang, sehingga kami bisa mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Bagi anak-anak-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi begitu rupa sehingga mereka tidak bisa memberi karena mereka benar-benar mengalami kekurangan. Kiranya anugerah-Mu cukup juga bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan kembali pekerjaan mereka, mendapatkan penghasilan mereka, dan akhirnya bisa menjadi saluran berkat juga untuk pekerjaan Tuhan dan orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong para penatua di gereja ini supaya bisa mengatur keuangan sebaik-baiknya. Beri hikmat kepada para pengurus juga supaya mereka bisa berhemat dan bijaksana di dalam mengatur dan mengelola keuangan. Sehingga gereja ini akan selalu dikenal sebagai gereja yang bertanggung jawab untuk setiap rupiah yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk kesempatan memberi ini. Kami juga ingin Tuhan berdoa bagi pemerintah negara Indonesia ini. Kami tahu ini situasi yang berat bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Kami tahu pandemi ini telah menimbulkan berbagai macam krisis, krisis kepercayaan, krisis politik, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kami juga tahu ada banyak orang yang mungkin berusaha, sebagian orang lebih tepatnya yang berusaha untuk mengambil kesempatan dan memperkeruh keadaan. Mereka memiliki agenda-agenda yang negatif, berusaha untuk menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan di negara ini sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan tertentu. Kami berdoa kiranya Tuhan beranugerah ya Tuhan atas negara ini, atas semua penduduk Indonesia supaya ada keamanan di negara ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada pemerintah, memberikan kepada mereka ide yang baik dan keberanian untuk mengambil tindakan-tindakan
yang diperlukan supaya pandemi ini bisa segera berlalu. Kami berdoa ya Tuhan untuk ketersediaan vaksin dan obat-obatan sarana kesehatan yang lain selama masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong. Kami bersyukur untuk tambahan vaksin yang ada. Kami bersyukur untuk tambahan rumah sakit darurat, alat-alat kesehatan yang ada. Tapi kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong supaya distribusi dari semua yang sudah disediakan pemerintah pusat ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolonglah kami jauhkan negara ini dari orang-orang yang bermaksud mencari keuntungan materi di tengah-tengah kesulitan yang besar ini. Supaya mereka tidak menghalangi distribusi vaksin, alat-alat kesehatan dan sebagainya. Sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan hasil yang optimal dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kami menitipkan untuk semua tenaga medis yang terlibat. Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan kepada mereka. Di tengah ketakutan mereka menjalankan tugasnya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan secara ekstra. Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Secara khusus untuk keluarga mereka juga yang mungkin selama ini berada di dalam ketakutan. Tuhan kiranya berbelas kasihan untuk mereka. Akhirnya kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat trek ya Tuhan. Kami tahu cukup banyak jemaat yang terpapar COVID-19. Begitu juga dengan keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong, menjaga mereka supaya kondisi mereka tidak bertambah parah ya Tuhan. Kami doakan untuk tim Satgas COVID-19 REK. Kiranya Tuhan memberikan mereka juga hati yang terus-menerus mau melayani. Beri mereka kesehatan, ketenangan dalam berpikir ya Tuhan. Karena mereka melakukan begitu banyak hal bagi jemaat di tempat ini. Kami doakan supaya Tuhan sendiri yang memelihara tim Satgas ini. Beri mereka kesabaran menghadapi setiap jemaat. Beri mereka kasih yang besar untuk memelihara dan memperhatikan setiap jemaat. Tuhan tolonglah setiap jemaat yang terpapar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tidak bisa menyebutkan nama mereka satu persatu karena jumlahnya cukup banyak. Tapi kami minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka. Tolonglah Tuhan, tolonglah pelihara mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat REK, simpatisan REK. Kiranya kami juga turut melakukan sesuatu, menolong teman-teman, menjaga prokes yang baik sehingga kami bisa memotong rantai penyebaran COVID ini ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam kehati-hatian kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami menyerahkan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau peduli dengan doa kami. Karena kami bawa doa kami dengan hati yang murni. Dengan hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi umat Tuhan, mengasihi negara ini. Dan kami bawa semuanya atas dasar korban Kristus di atas kayu salib. Itulah yang menenangkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church. This is our home. Selamat datang bagi Anda yang baru hadir pertama kali di tempat ini. REK adalah gereja yang tepat bagi Anda yang peduli dengan care, teaching, and mission. Jika Anda ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang komunitas yang ada di REK atau butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kontak berikut ini. Kami mengucapkan selamat bagi Anda yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya kasih, iman, dan pengharapan Anda semakin bertumbuh di dalam Kristus melalui topangan Roh Kudus. Mari meluangkan beberapa menit untuk mengucapkan selamat dan mendoakan saudara-saudara kita yang akan berulang tahun di minggu depan. Bergabunglah bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Mari kita bersama-sama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Teman-teman muda, yuk bergabung di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Untuk info link Zoom, langsung hubungi kontak berikut ini ya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena oleh kemurahan Allah Tritunggal dan melalui dukungan doa dan dana dari Anda, proyek renovasi gedung gereja REK Nginden terus menunjukkan perkembangan. Mari kita tuntaskan apa yang sudah kita kerjakan. Silahkan transfer dukungan Anda ke rekening berikut ini.
Jangan lupa untuk menambahkan angka 9 pada digit terakhir. Terus dukung proyek misi pembangunan kelas SD Exodus Sorong, Papua di dalam doa dan dana. Persembahan dana bisa disalurkan melalui rekening misi berikut ini. Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Ibu Venisa. Shalom jemaat dan simpatisan Trek dimanapun Anda berada. Seiring dengan pandemi gelombang kedua yang semakin parah dan semakin banyaknya jemaat Trek yang terpapar oleh virus ini, maka saya memutuskan untuk menggiatkan kembali peranan Satgas COVID-19 di gereja kita. Karena itu kami sangat membutuhkan kita semua bergandengan tangan untuk menyelesaikannya. Kami tidak bisa sendirian. Nah, selain berdoa, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama bisa memberikan dana. Karena kami sangat membutuhkan dana untuk menyediakan obat, vitamin, makanan, dan berbagai keperluan yang lain. Sangat banyak yang kita perlukan, dan kalau Tuhan mengizinkan, kita juga ingin memiliki alat oksigen, mesin oksigen yang mungkin bisa berguna bagi banyak orang. Nah, selain doa, dana, Bapak Ibu Saudara juga yang sebagai penyintas pernah sembuh dari penyakit ini, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk memberanikan diri memberikan donor sebagai donor plasma konvalesen. Jangan takut, kalau membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi tim Satgas kita. Mereka akan dengan senang hati memberikan penjelasan bagaimana menjadi donor plasma ini. Nah, bagi jemaat Trek yang terpapar oleh virus ini, jangan berjuang sendirian. Di sini kami ada untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari memberitahukan kepada tim Satgas di nomor berikut ini. Kami akan dengan senang hati menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar tidak memiliki uang untuk membeli obat, vitamin, bahkan makanan, kami dengan senang hati akan menyediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan penanganan medis yang lain dan kami bisa mengupayakannya, kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, bagaimana dengan mereka yang bukan jemaat Trek, mungkin keluarga dari jemaat, teman dari jemaat, atau mungkin bahkan bukan orang Kristen? Kalau ada yang terpapar, silahkan memberitahu tim Satgas kita juga. Sebisa mungkin kami akan melakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Beritahukan, kami tidak bisa berjanji akan menolong semuanya, tetapi kami berjanji melakukan yang terbaik untuk sebanyak mungkin orang. Karena itu kami membutuhkan kita semua bergandengan tangan. Jangan tunda, mari ambil satu tindakan nyata hari ini juga. Tuhan memberkati. Mari jemaat, di situasi saat ini jangan kita jemu untuk memberikan perhatian kepada sesama. Jangan ragu untuk menelpon saudara-saudara kita untuk menanyakan kabar, saling mendoakan, dan memberi bantuan. Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lain sebagai sesama tubuh Kristus. Stay safe, stay healthy, tetap semangat, Tuhan memberkati. Ya, jemaat sekalian, saya terus mendorong kita untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 bagi jemaat Trek dan keluarganya. Terus menerus kita mau menyumbangkan baik keuangan, tenaga kita, apapun yang kita miliki termasuk plasma darah kita. Nah, sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah dunia, di tengah keluarga untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan karena itu kita membutuhkan berkat Tuhan. Kita mengakhiri ibadah kita memberi pujian kepada Tuhan. Puji Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala Raja. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali mengambil saat teduh, kebaktian selesai. Tuhan memberkati kita semua.